Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Lestari dengan NPM 2021220003 dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memaparkan penyebab dan juga cara pencegahan penyakit infeksi juga degenerasi. Baik, untuk yang pertama yakni penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Orang yang sehat harus dihindarkan dari orang-orang yang menderita penyakit dari golongan ini. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Yang selanjutnya yakni cara pencegahan agar tidak terkena penyakit infeksi. Yang pertama, sering mencuci tangan. Mencuci tangan dapat membantu menghilangkan kuman yang Anda dapatkan dari binatang, tempat kotor, atau benda-benda terkontaminasi. Yang kedua ialah rutin membersihkan lantai, terutama di dapur dan juga kamar mandi. Sabun dan air biasanya cukup untuk membersihkan kedua tempat itu, tetapi akan lebih aman bila juga menggunakan disinfektan. Yang ketiga yakni jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak. Bila Anda tidak dapat menghindarinya, berhati-hatilah agar tidak menyentuh wajah Anda dengan tangan Anda sebelum Anda mencucinya. Yang keempat, cegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 4M+, yakni menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Selanjutnya, masak dan sajikan makanan dengan aman. Lalu, dapatkan imunisasi. Pastikan bayi mendapatkan semua imunisasi yang dibutuhkan sesuai jadwal. Selanjutnya, yakni gunakan antibiotik dengan bijak. Flu, demam berdarah, dan infeksi virus lainnya tidak dapat diobati dengan antibiotik. Bakteri dapat menjadi resisten bila Anda mendapatkan antibiotik pada saat Anda tidak memerlukannya. Selanjutnya, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. Lalu hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. Dan yang terakhir, makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin seperti A, C, dan juga E. Poin selanjutnya yakni penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul akibat kemunduran fungsi sel. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Di antaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan lain sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Tetapi saat ini, penyakit degeneratif dapat terjadi pada semua orang yang umurnya lebih muda. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makan junk food di hampir seluruh sudut kota. Junk food adalah makanan yang tidak sehat karena memiliki nilai nutrisi rendah. Untuk selanjutnya yakni cara pencegahan agar tidak terkena penyakit degeneratif. Yang pertama, lebih banyak mengkonsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, daging tanpa lemak, dan biji-bijian. Juga lengkapi dengan produk susu. Kemudian, mengurangi konsumsi daging olahan atau makanan tinggi garam, makanan tinggi gula, dan makanan tinggi lemak. Selanjutnya, ubah kebiasaan malas bergerak dan menjadi lebih rajin untuk berolahraga. Pastikan untuk mendapatkan sinar matahari dengan berjemur untuk mencegah osteoporosis di usia lanjut. Selanjutnya, jaga berat badan tetap ideal dengan memperhatikan porsi makan dan camilan yang Anda konsumsi. Untuk selanjutnya, lakukan cek kesehatan rutin, meliputi cek gula darah, cek tensi darah, cek berat badan, dan mungkin juga menjalani screening kanker untuk deteksi dini. Lalu, berhenti merokok dan minum alkohol karena kebiasaan ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Dan juga, beristirahat dengan cukup. Jika memiliki gangguan tidur, maka konsultasikan lebih lanjut kepada dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.